Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsaha mulkulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladikum fa innahum khuliqu fi zamani min ghairi zamanikum. Ibu, bapak, wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asatidz wa asatizah, santriwan yang kami sayangi, alhamdulillah Allah mempertemukan kita di rumah yang mulia ini, di lembaga pendidikan yang berusaha, sama-sama kita berusaha menyiapkan generasi terbaik di rumah kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ibu alami, apa yang bapak alami, orang tua kami, kalau orang tua saya sekitar 40 tahun yang lalu juga pernah menjadi wali santri yang mengantarkan anaknya ke pondok pesantren. Hari ini saya juga mengantarkan anak saya sekitar 10 tahun yang lalu ke pondok pesantren, dan saya pula yang jadi wali santri, anak saya jadi santri. Dan ustadz yang duduk di depan ini juga pernah mengalami jadi santri. Jadi kita mengulangi atau melanjutkan perjalanan-perjalanan yang sudah dilalui. Jadi Bapak Ibu, hari ini zaman Ibu lah menjadi wali santri. Suatu saat nanti anak Bapak, anak Ibu akan menjadi seperti kami, mengalami kesedihan, sedih, orang tua kami juga nangis, saya pun juga nangis berpisah dengan anak saya. Tapi biarlah menangis berpisah dengan anak hari ini daripada kita menangis disebabkan tingkah laku anak. Kalau kita menangis waktu itu, saya menangis, istri saya menangis karena berpisah sebentar. Hari ini beliau menjaga saya. Jadi Bapak Ibu, nasihat singkat ini, biarlah anak berpisah dengan kita, serahkanlah kepada pondok menjaganya. Di saat dia sudah dewasa nanti, dialah yang akan menjaga kita, menjaga dunia kita, dan menjaga akhirat kita. Itu yang kita butuhkan. Syarat Bapak Ibu harus sabar, harus ikhlas, harus tegas, dan harus cerdas. Paling banter kita berpisah dengan dia 6 tahun, 7 tahun. Lalu dia akan menjadi anak yang mampu menjaga lisannya terhadap kita, menjadi anak yang mampu menjaga akhlaknya terhadap kita. Kami hanya sebagai wasilah untuk membimbing anak bapak, anak ibu. Tapi tanpa dukungan bapak, tanpa dukungan ibu, kami tidak akan punya kekuatan apa-apa, tidak mampu apa-apa. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana Rasul bersabda, adibu aulad fa innahu khuliqu fi zamani min ghairi zamanikum. Rasul memerintahkan, didiklah anakmu, ajarkanlah anakmu, tunjukkanlah kepada agama anakmu. Fa innahu khuliqu, karena sesungguhnya anakmu hadir atau dilahirkan pada zaman yang tidak sama dengan zaman kamu. Zaman kita dilahirkan
Nakal-nakalnya kita paling nakalnya hanya sebatas curi mangga, berenang di sungai, berenang di laut, kelamin lapangan bola, dan masih terukur. Tapi nakalnya anak hari ini tidak terukur. Sebab yang mengukur karakternya adalah HP. HP ini yang berbahaya untuk zaman ini. Zaman kita belum ada HP. Jadi ibu, apapun keluhan anak di pondok pesantren, janganlah kasih HP. Sebab HP-nya akan merusak akal sehatnya. Jangankan anak-anak akal sehat, kita orang tua aja rusak gara-gara HP. Suami istri bisa pecah gara-gara HP. Anak bisa hancur gara-gara HP. Makanya pondok pesantren Al-Himah mendisiplinkan tidak boleh ada HP. Ada sebuah kata mengatakan, kenapa orang tua marah sama ustaz yang memecahkan HP anaknya, tetapi kenapa orang tua tidak marah sama HP yang sudah merusak masa depan anaknya? Kira-kira ibu setuju yang mana? HP yang dipecahkan karena merusak masa depan anaknya, atau marahin ustaz yang sudah memecahkan HP-nya? Mana bu, kalau boleh jawab yang mana ibu pilih? Ada supaya HP-nya tidak dipecahkan. Jangan kasih kesempatan HP itu dibawa ke pondok pesantren. Itu saja. Yang kedua, HP juga bisa merusak komunikasi. Nah, hari ini bapak ibu berkunjung ke pondok pesantren, lalu nanti ketemu anaknya, lalu dia minta HP sama bapak sama ibu. Nah, ibu kasih HP. Kira-kira ibu ditengoknya nggak? Bapak ditengoknya nggak? Nah, melamun saja dengan anak itu main HP. Tapi bapak ibu pulang nanti besok-besok pemikirannya HP. Tiba-tiba besoknya udah sampai di rumah. Jadi bapak ibu, musuh terkejam hari ini adalah HP. Makanya di Israel, Yahudi Israel itu tidak mengasih anaknya HP dari usia dini sampai usia selesai sekolah. Yang ada HP edukasi yang berhubungan dengan pendidikan. Hari ini bapak ibu, jangankan dengan anak yang sebesar ini, ibu ada nggak punya anak yang umur 1 tahun? Pernah lihat nggak orang yang punya anak umur 1 tahun, lalu dia sudah mengenal HP, lalu ibu ambil HP-nya, siapa yang menang? Mamanya yang menang atau anaknya yang menang? Mana yang menang bu? Anaknya yang menang. Nah, ibu juga disibukkan dengan HP. Sama-sama sibuk, anak masuk logam, anak masuk kolam, anak disenggol motor, gara-gara HP tidak tahu, lagi marah motor yang nyonggol. Jadi bapak ibu, mari sama-sama kita jaga. Kejahatan yang sebenarnya hari ini adalah kejahatan HP. Kami sebagai orang tua, sebagai pimpinan pondok, selalu berhadapan dengan wali santri itu dengan HP yang dipecahkan dengan berbagai macam alasan. Jadi pada kesempatan ini, mari kita bimbing anak kita sama-sama. Ibu sudah mengeluarkan biaya banyak, sudah rela berpisah, kita ingin berhasil. Ini yang 3 orang itu dulu kelas 1 sama dengan anak ibu. Dan ada yang pandai baca Quran. Ini ustaz-ustaz ini juga sama dengan anak ibu. Jadi kami membimbingnya butuh waktu, dan ibu juga bersabar juga butuh waktu. Yang terpenting, apa yang dibutuhkan anak ibu penuhi, apa yang dibutuhkan oleh pondok penuhi. Hak kami mengajarkan ilmu, kewajiban ibu adalah memberikan setiap bulan tepat waktu sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Jadi pada kesempatan silaturahmi, kunjungan setiap bulan ini akan selalu kita isi dengan saling silaturahmi dan tausiah dari pengalaman ustaz. Nah, setelah itu bertemulah dengan anak. Tanyakanlah yang baik-baik sama anak, jangan tanyakan yang tidak baik. Sebelum ini kamu sudah dikeputusan berapa kali? Sendal kamu hilang berapa banyak? Baju kamu hilang nggak? Semua hilang, betah nggak? Kalau nggak betah bilang mama. Tidak ada anak yang betah di pesantren. Anak saya saja nih Hasbi, Gus Hasbi ini nggak betah di pondok. Saya antarkan ke pondok Tasikmalaya 3 bulan buatnya, cuma hafal 1 lagu. Lagunya Umi. Coba ibu dengar lagu Umi nangis nggak? Umi, gak enak lagunya.
lauknya tak enak, ikannya supir-supir, kacangnya berenang, semuanya tak enak. Yang enaknya di Salero Masamo gitu. Nah, tapi kita harus kuat. Biarlah yang tidak enak hari ini melatih anak hidup susah untuk dia senang. Kalau melatih anak hidup senang itu tidak susah. Melatih anak hidup mandiri itu mudah. Tidak, tapi melatih anak untuk berfoya-foya itu mudah. Tapi nanti kalau hari ini kita berpahit-pahit terhadap anak, insya Allah nanti kita bermanis-manis. Tapi kalau hari ini kita bermanis sama anak, besok kita berpahit-pahit. Dan punya anak dia masih tanggung jawab kita. Dulu kerja malas, mainnya hanya di kartu Hansil, di pos Hansil, pulang minta uang di tukang kepala. Sampai kapan? Maka ibu, kami minta mari sabarlah. Ya, kalau anak mengeluh, kasih semangat. Kalau saudaranya bilang namanya orang banyak, pondok tidak melatih anak-anak jadi pencuri. Tapi kadang anak-anak kita ini suka bu, dia pakai sendal dari sana, taruh sendal di sana, lalu dia turun di sana ambil sendal temannya. Nah lalu dia naik dari sana, turun sana pakai sendal temannya. Nah begitulah kehidupan di pondok. Jadi yang penting bagaimana dia bisa menjaga barangnya. Nah, dari kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Pondok Pesantren. Kalau ada keluhan anak, sampaikanlah sama Ustadz yang ada, sehingga Ustadz bisa merespon. Kadang-kadang anak tidak mau melaporkan sama Ustadz. Ustadz Kamar tak dilapor, sama Ustadz Asmi tidak dilapor, Ustadz tidak dilapor, tapi orang tua tidak dilapor semuanya. Ya kita pun tidak tahu. Kalau dilapor insya Allah kita tahu gitu. Kita akan segera mengatasi. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama komunikasi ke depannya. Lebih dari kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.